Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Raheem Sterling yang baru diperkenalkan sebagai pemain Chelsea. Nah, Ruang Taktik mau kenalin aplikasi yang dipakai buat update semua info tentang sepak bola. Ada berita transfer, update skor, klasemen, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman juga bisa nonton highlight serta ada pertandingan dari liga tertentu juga. Teman-teman juga bisa ngikutin update timnas Indonesia di sini. Download secara gratis dan legal aplikasi OneFootball. Sterling resmi berseragam Chelsea sebagai pembelian pertama di era kepemilikan Todd Boehly. Pemain 27 tahun ini ditebus dengan harga 47,5 juta pound dari Manchester City setelah 7 tahun membelanya. Sterling merupakan sayap produktif dengan torehan gol yang gak sedikit sejak gabung Manchester City. Total 131 gol dan 94 assist semenjak ia menjadi anak asuh Pep Guardiola. Nah, apakah itu alasan utama Chelsea membeli Sterling? Mengingat ia juga dianggap kerap membuang-buang peluang. Lalu bagaimana kecocokan Sterling dengan taktik Tuchel? Nah, kita akan bedah dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Sejak kepergian Eden Hazard di bursa transfer tahun 2019, Chelsea nggak punya penyerang yang memiliki catatan end product mentereng. Mulai dari Alvaro Morata, Romelu Lukaku, Timo Werner, Hakim Ziyech, dan Christian Pulisic nggak bisa menyamai kontribusi Hazard. Jika melihat catatan gol dibandingkan dengan XG, Chelsea underperform XG mereka dalam 2 dari 3 musim setelah ditinggal Hazard. Artinya, The Blues mempunyai banyak peluang tapi sering gagal konversi menjadi gol. Paling parah tentu saja pada musim 2020-2021, di mana kita lihat banyak peluang emas terbuang. Catatan musim lalu mulai membaik, tapi jika melihat performa individual, hanya Mason Mount yang bisa mencetak 2 digit gol di Premier League. Melihat apa yang bisa diberikan Sterling, end product merupakan harapan terbesar Chelsea terhadapnya. Pemain kelahiran Kingston, Jamaika ini mencetak banyak gol ketika berseragam Manchester City. Catatan 131 gol dan 94 assist dari 337 penampilan menunjukkan kematangan Sterling. Ia juga selalu mencapai double digit gol di semua kompetisi selama 7 musim berseragam Manchester City. Banyak yang skeptis dengan produktivitas gol Sterling karena ia dianggap hanya bisa mencetak gol mudah dan sering gagal konversi peluang-peluang yang bagus. Jika melihat short map ini, Sterling memang banyak mencetak gol di area 6 yard box, area yang sangat dekat dengan gawang dan memiliki XG tinggi. Sterling memang banyak mencetak gol tap in. Eksekusi gol ini memang mudah, tapi berada di posisi dan waktu yang tepat untuk melakukan tap in bukan hal yang mudah. Pergerakan tanpa bola dan insting untuk melihat kemana arah bola menjadi pembeda Sterling sebagai penyerang. Salah satu pergerakan yang sering ia buat adalah berada di posisi offside pada momen sebelum rekannya akan mengirim bola ke kotak penalti. Ada di posisi offside bukan masalah karena ia belum menjadi opsi umpan langsung. Setelah lawan drop, Sterling akan onside, tapi lawan nggak bisa menghentikan Sterling karena kalah start. Pergerakan ini sering mengawali gol tap in yang dicetaknya. Kecepatan dan akselerasi yang tinggi juga membuat Sterling sulit dijaga di kotak penalti. Ia sering merangsek masuk ke kotak penalti dengan cepat dan sulit diantisipasi. Hal ini juga yang memudahkannya mencetak gol tap in. Kecepatan Sterling juga bisa dimanfaatkan Chelsea untuk mengekspos ruang di belakang lini pertahanan lawan. Atribut ini akan sangat berguna ketika menghadapi lawan yang bermain dengan garis pertahanan tinggi atau untuk counter attack. Jika melihat posisi yang sering dimainkan Sterling, ia bisa dikatakan sebagai pemain versatile. Pemain berusia 27 tahun ini bisa bermain di kedua sisi sayap dan juga kerap dipasang sebagai false nine.
Fleksibilitas dan kemampuannya yang bisa memberi opsi baru bagi serangan Chelsea ini diakui oleh Tuchel. Selain hal teknis, kelebihan Sterling yang didapatkan Chelsea adalah profil dan pembuktian sebagai pemain kelas dunia yang nggak perlu diragukan. 11 trofi dalam 7 musim, berada di usia emas 27 tahun, menjadi pemain penting City pada era di mana mereka mendominasi sepak bola Inggris, dan beberapa kali dipercaya menjadi kapten timnas Inggris. Versatility membuat Tuchel bisa memasang Sterling di berbagai posisi. Jika masih bermain dengan formasi 3-4-3, ia bisa dipakai sebagai wide forward bersama Mount di belakang Havertz. Atau ia juga bisa bergantian dengan Havertz menjadi false nine. Sterling bisa banyak bermain di area half space karena sisi sayap sudah diisi oleh wingback. Ia bisa melakukan kombinasi di area kecil dengan Mount dan Havertz, atau fokus mencari posisi untuk mencetak gol. Terlebih ketika wingback Chelsea sudah berada di posisi yang bagus untuk melapaskan crossing. Crossing jadi kelemahan Chelsea di musim lalu. Bukan soal crosser atau eksekusinya, namun pemain yang menerimanya juga nggak sinkron dengan crossernya. Nyatanya di bawah Pep, meskipun nggak berpostur tinggi, namun Sterling juga bisa mencetak gol menggunakan kepala. Bukan lewat duel udara, tapi karena positioning yang membuat ia berada di ruang kosong untuk menyundul. Jadi PR-nya tinggal bagaimana delivery para pemain Chelsea untuk menemukan Sterling yang berada di kotak penalti. Mengutip dari The Athletic, ada kemungkinan Tuchel akan mencoba sistem baru untuk mengganti pakem 3 back yang menjadi andalan Tuchel sejak awal melatih Chelsea. Bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3 juga bukan masalah untuk Sterling. Justru itu adalah formasi yang sering ia mainkan di Manchester City. Dengan formasi ini, ia bisa menjadi inverted forward jika bermain di sayap kiri, menjaga kelebaran di fase awal serangan untuk mendapatkan situasi 1 versus 1 melawan fullback lawan. Lalu Sterling bisa cut inside untuk melakukan penetrasi dan kombinasi dengan striker Chelsea. Fleksibilitas posisi dan peran yang dimilikinya membuat Tuchel memiliki banyak opsi untuk memasang Sterling. Tinggal bagaimana Tuchel membuat sistem yang bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ia miliki, termasuk pemain barunya ini. Jika melihat masalah finishing Chelsea dan produktivitas Sterling, pembelian ini terlihat sangat masuk akal untuk menjadi solusi. Meski nggak serta-merta Sterling akan sukses di Chelsea, ia masih harus beradaptasi dengan sistem baru, dan Tuchel juga harus bisa memaksimalkan kualitasnya. Terlebih Sterling merupakan team player atau pemain yang mudah bekerja sama dengan tim, yang juga bisa membantu Chelsea ketika tanpa bola atau harus bertahan.